A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Nabi Muhammad wa ala alihi wa tahirin wa ashabihi muntajibin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, duyufur rahman. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan insyaallah, dan selanjutnya dijaga juga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir dari seluruh prosesi ibadah haji kita ini. Dan sebagaimana tentu harapan kita baca ayat-ayat Al-Qur'an setiap hari dengan doa yang tadi dipimpin oleh Ustaz Muhid untuk dimudahkanlah seluruh proses perjalanan kita. Saya akan lanjutkan adab dalam proses safar haji ini. Di antaranya ayyakuna rassal hayati ash'asul akbar wa mustakasar minaz zinah wala ma'ilu illa asbabit tafakhur wa takatsur fayuqtab fil mutakabbirin wal mutarafihin. Salah satu di antara adab dalam safar ini, terutama nanti dalam prosesi haji, adalah kita hadir ya dalam penampilan kita yang seada-adanya, dan bahkan kalau di sini kan disebutkan as-as akbar. Jadi yang rambutnya tergerai, tidak tersisir rapi, kemudian juga mungkin wajahnya sudah dipenuhi debu, dan tidak menampilkan beragam perhiasan atau hal-hal yang mengindahkan diri kita, dan juga tidak mengarah kepada sebab-sebab yang menimbulkan tafakhur wa takatsur. Tafakhur itu kebanggaan, membuat kita ujub, membuat kita menjadi perhatian orang. Mustakatsar minaz zinah, jangan membuat diri kita ini dihiasi dengan perhiasan-perhiasan dan beragam hal yang menyebabkan tafakhur wa takatsur. Takatsur itu kan bermewah-mewahan, walaupun kita di tempat yang mewah tapi tidak bermewah-mewahan. Bermewah-mewahan itu maksudnya, wah, kita betul-betul menunjukkan bahwa kita ini berada di tempat yang mewah. Tiap ketemu jamaah haji, dari mana? Hotelnya di mana? Wah, kalau saya sih depan sini. Itu takatsur namanya. Al-Quran mengatakan alhaakumu takatsur. Celaka kamu yang takatsur, berlebih-lebihan gitu kelihatannya. Oh, pengen diperlihatkan gitu, ditunjukkan. Kalau orang nanya ya tidak apa-apa sih, ya dekat sini gitu kan. Ini hajinya mahal semua nih. Ini yang dihindari katanya kan. Kenapa? Jangan sampai kita dicatat sebagai orang yang takabur, mutakabirin, mutakabirin, mutatarifin, orang yang berlebih-lebihan, orang yang menunjukkan kemewahannya untuk orang lain itu memandang dia itu sebagai orang yang kaya. Contoh lah mungkin Pak Heri ya. Kalau saya ada bandingannya Pak Heri. Saya kan dosen Bu ya. Dosen itu bukunya berdos-dos, uangnya sen-sen. Beda dengan Pak Heri itu. Ada apa-apa aja Bu, asal jangan niat kita itu ingin menyombongkan diri gitu kan. Boleh aja, boleh. Fa'ama binikmati rabbika fahadis. Kalau kita punya nikmat nih, alhamdulillah ini kan saya dapat rezeki, saya ikut travel ini gitu kan. Saya tidak promosi sih. Sebenarnya alhamdulillah. Tapi kalau kita dalam upaya kita untuk ujub ya, bisa jadi Bapak Ibu ya, kesombongan itu kan bukan berarti orang itu menunjukkan rezeki yang dia peroleh lantas kita sebut sebagai sombong. Tidak. Atau kita sebut dia sebagai ujub, belum tentu. Kenapa? Takabur atau ujub itu terkait dengan persoalan hati kita. Hati kitanya bagaimana gitu. Ada orang yang mungkin kelihatan soleh gitu kan, menunjukkan soleh gitu, tapi pada hakikatnya dia takabur juga gitu. Oh, saya ini masuk kategori orang soleh. Tenang aja, pasti masuk surga. Ujub itu kan artinya kita berbangga diri dengan diri kita sendiri gitu kan. Walaupun tampilnya ini, ada orang yang memang dia ya gayanya sudah begitu, tidak ada pikiran bahwa dia ingin berbangga hati gitu kan. Emang tampilannya begitu gitu. Dan kelasnya juga begitu ya. Orang kan beda-beda yang di sosialnya kan. Ya memang tampilannya, kehidupannya begitu dan tidak ada niat, ya biasa-biasa aja gitu.
Kadang-kadang orang-orang yang kaya sih biasa-biasa aja. Yang sering tidak biasa itu OKB gitu. Baru mulai kaya, udah tampilannya gimana. Orang yang kaya banget itu biasanya biasa aja, santai-santai aja. Nah ini yang kita hindari. Jangan sampai kita ini masuk golongan orang yang takabur. Dan itu kejelekan yang paling dibenci Allah, takabur itu. Paling dibenci. Takabur itu kapan bolehnya orang itu kita punya takabur? Ketika perang. Walaupun hadis ini sebagian meragukannya kan. Takabur al-mutakabirin sedekah. Sombong terhadap orang yang sombong sedekah. Maksudnya kita jangan menghinakan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan orang yang sombong gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita merendahkan diri kita, justru dia tambah sombong terhadap kita. Kadang-kadang orang suka tambah menghina kan. Kita perlu kehormatan diri itu perlu dijaga gitu. Tidak boleh orang menghinakan dirinya, apalagi di hadapan orang yang takabur, orang sombong. Wa yakhruj an hizbul du'afa wal masakin wa khususus salihin. Dan ini akan mengeluarkan orang itu dari kesan bahwa dia itu hamba yang lemah, hamba yang miskin, khususnya dari orang-orang yang soleh. Kita tampil nanti Bapak Ibu, khususnya nanti ketika kita di Arafah, di Musdalifah, di Mina, betul-betul kita itu hadir sebagai orang yang tidak punya apa-apa, orang yang fakir, orang yang miskin. Kita memang harus merasa bahwa memang kita tidak punya apa-apa. Kita menghadap Allah dengan kemiskinan kita, dengan kefakiran kita. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu itu fakir pada Allah. Jadi selama kita di Arafah itu Bapak Ibu, betul-betul kita betul-betul dalam keadaan yang memang kita tidak punya apa-apa gitu. Hanya kepada Allah pada saat itu. Di Musdalifah juga begitu, kita turun nanti mabit ya. Di Mina nanti kita kayak gelandangan di Mina itu Pak. Mau Bapak kaya atau sangat kaya, tetap aja kayak gelandangan. Dan memang itu yang memang dituntut oleh Allah gitu. Kita mau terima ibadahnya enggak? Ya kalau mau terima ibadahnya ya Allah minta kita itu betul-betul sebagai orang yang fakir di hadapan Allah. Sangat perlu. Semakin fakir kita, semakin kita dekat dengan Allah. Fakir dalam arti fakir qalb ya, hati ya. Bukan fakir harta. Artinya kalaupun kita punya harta ini kita yakin bahwa ini semata karena karunia Allah. Laula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena kemuliaan Allah dan kasih sayang Allah kepada kamu, niscaya kamu sudah termasuk golongan orang yang celaka. Kita ini ya betul-betul mengharapkan rahmat Allah. Di Arafah itu betul-betul kita mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itu harapan yang paling tinggi. Nanti kita bicaralah tentang harapan, Pak ya. Apa yang harus kita harapkan nanti di Arafah itu. Dan ini akan mengeluarkan kita. Nah ini kita harus jaga, Pak ya. Jadi selama proses haji itu, ya biasa aja deh gitu kan. Jangan, ini kita bukan untuk tampil-tampilan di sini. Bukan untuk kita ingin tunjuk-tunjukkan siapa ya. Kita ini berhadapan dengan Allah. Tidak ada urusannya dengan manusia ini. Manusia ya nantilah. Tapi yang jelas kita berhadapan saat ini dengan Allah, pemilik seluruh alam semesta, pemilik jiwa kita juga. Ini yang Allah inginkan dari kita. Faqad amara Rasulullah SAW bi sya'sa wal ihtifa wa nahi anil tan'am wa rifahiyah fi hadis Fadala bin Ubaid wa fil khabar innamal hajj as-sya'sa al-ghubar. Itu yang Allah inginkan dari kita, dan kita memang diperintahkan untuk itu, datang dan dilarang kita untuk menunjukkan beragam kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki, kemewahan-kemewahan sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis. Sesungguhnya haji itu ya di dalam keadaan yang kita memang tidak teratur, ini kita dalam keadaan kita yang penuh debu, dalam harapan yang betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala. Yaqullahu azza wa jalla dalam hadis qudsi dikatakan unzuru ila zuwari baiti qad ja'uni syu'shan ghubaran min kulli fajin amik
Lihatlah, perhatikanlah para penziarah kepadaku, kata Allah, yang datang kepadaku itu dalam keadaan kusut masai, dan wajah mereka berdebu dari seluruh penjuru Faji Amik, ya, dari seluruh sudut-sudut penjuru alam semesta ini. Artinya bahwa bukan berarti tidak harus kita menebarkan debu di muka kita, Pak, ya. Tapi kita datang dari jauh dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, dan kita kurang tidur. Kalau di sini kan tidur terus, Pak, ya. Nanti gitu. Yang jelas kita kan ketika umroh kemarin kan kurang tidur, kurang ini, kita capek. Ada rasa khawatir juga di jalan gitu kan. Ngeri-ngeri sedap juga. Tawakal. Nah, itu yang dicintai Allah gitu kan. Kita datang dengan rasa khawatir kita, rasa ini kita dalam keadaan capek, tidur kita juga di bus itu, entah tidur sebentar, tiba-tiba ada yang gedor. Nah, dengan kelelahan begitu kita datang pada Allah, itu yang Allah inginkan, Allah banggakan. Allah bahkan mengatakan, unzuru ila zuwar baiti qad ja'uni. Dia menyebutkan kepada para malaikatnya, saksikanlah ini para penziarah rumahku ini telah datang kepadaku. Suksan, gubaron, dalam kusut masa, dalam penuh debu, kita kotor, keringetan, misalnya kan ini dan sebagainya. Min kulli fajjin amik, dari tempat-tempat yang jauh. Ya kan, Pak? Sudah datang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kuala Lumpur lagi, Lampung, Soekarno-Hatta, ke Malaysia lagi, ke Doha lagi. Iya, sampai ada yang hilang paspor juga gitu. Masya Allah. Dan kita datang dalam keadaan wah capek dan sebagainya. Tapi ini yang Allah banggakan justru kan. Justru keadaan itu yang Allah banggakan gitu. Dan kita dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, tapi kita datang pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin sampaikan yang berikutnya. Ada berikutnya itu ayyakuna tibun nafs bima anfaqahu min nafaqah wa hadyu bima asabahu min al-khusran wa musida fi mal wa wadad in asabat zalik. Karena zalika min dalail qabul hujjah fa innal musibah fi tariqul hajj ta'dilu nafaqah fi sabilillah 700 dirham wa huwa bimasabatus syada'id fi tariqil jihad falahu bikulli adza ihtamalahu khusran asabah thawab wa la yudi'u minhu syai'un indallahi ta'ala. Kita dianjurkan tentu menggunakan ayyakuna taibun nafs, artinya dengan diri yang kita berusaha untuk menjadi baik, dengan apa yang kita nafkahkan, juga menafkahkan harta kita untuk berkurban, ya, untuk menghilangkan beragam hal-hal yang kesulitan dan sebagainya, mengeluarkan ini dari harta kita juga, dan juga beragam hal kesulitan-kesulitan yang kita tempuh dalam perjalanan ibadah haji itu di sini nyatakan tanda diterimanya haji gitu. Dan setiap nafkah yang kita keluarkan dalam haji ini sama seperti nafkah yang kita keluarkan di jalan Allah, dan bahkan ini tingkatannya bisa bamia dirham, 1 dirham kita keluarkan dalam perjalanan kita menuju ibadah haji ini, itu dihitung sama dengan harta yang kita infakkan di jalan, di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan 700 kali lipat. Bisa ba'amiyah dirham. Ini luar biasa, Pak. Jadi satu harta kita, 100.000 kita itu, yang kita gunakan dalam proses perjalanan haji kita, dihitung Allah 700 kali lipat. Jadi kalau 100.000 aja kali 700 kali lipat berapa, Pak? Itu kan bukan untuk sekedar pelayan, tapi untuk Allah itu kan. Dan kan untuk Allah, memang kita untuk perjalanan haji kita. Jangan khawatir lah. Tergantung ini kita masing-masing. Selama tentu itu tidak menghancurkan kehidupan kita kan. Karena saya pernah ditanya, Pak, ada satu jamaah saya, dulu saya mengisi pengajian di satu bank lah di Indonesia, tiba-tiba jamaah itu tanya, Ustaz, saya ini belum mampu, masih muda sih dia, untuk haji. Tapi ada Ustaz bilang wajib membuat mampu itu. Sekalipun kamu harus jual rumah kamu.
Seperti kalau kamu itu punya anak sakit, untuk ngobati anak sakit itu kamu rela mengeluarkan apapun, bahkan ngutang. Nah ini untuk Allah, dia bilang gitu. Saya bilang, saya khawatir Pak, kalau Bapak menempuh jalan itu, tapi itu pilihan Bapak, saya bilang. Tapi nanti haji Bapak tidak mabrur, pulang ke rumah istri kabur, kan? Udah ada rumah lagi. Nah itu kan tidak benar yang begitu ya. Bukan nekat, itu konyol. Kan orang tuh harus berada di antara akhlak karimah itu, di antara misalnya keberanian, syaja'ah itu baina khauf wa tahayyur, kan? Keberanian itu di antara takut dengan konyol gitu kan, nekat gitu. Nah, orang harus berada di antara itu. Walau bikulli azza ihtimalu wa khusran wa sawab la yudhi'u min syai'in indallah taala. Jadi setiap apa yang kita keluarkan itu tidak akan pernah hilang di sisi Allah. Wa yuqal inna min alamati qabulil hajj tarku ma kana alaihi minal ma'asi wa istabdila bi ikhwanihil batalin ikhwanan salihin wa bi majalisil lahwin wal ghifla majalis zikr wal yaqza. Dan tanda di antara haji itu juga diterima, kita akan selalu berada dalam keadaan di mana kita itu meninggalkan beragam maksiat dan menggantikan sahabat-sahabat yang buruk itu dengan sahabat-sahabat yang soleh, dan meninggalkan majelis-majelis yang sia-sia, menggantikannya dengan majelis zikir, ya, mengingat Allah maksudnya itu, dan majelis yang memberikan pencerahan, yakzoh, membangun, memberikan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berubah dari keadaan itu, maka itu diantara tanda bahwa haji kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan Bapak-Bapak ya, kita semua insyaallah mendapatkan haji yang mabrur ya. Insyaallah dengan beragam kesulitan, kesusahan ya, kekhawatiran kita di sini itu Allah gantikan semua itu insyaallah. Ya Allah, kita khawatir di sini, Allah amankan nanti kita di akhirat insyaallah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.